ya, Pak? Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 102, 103. Pertama jelasnya bagaimana mencari kegiatan yang menjadi aktivitas ekonomi. Iya, oh iya. Kalau dalam mencari aktivitas ekonomi berarti ada dua hal, ada pekerjaan dan ada perdagangan. Saya pilih perdagangan. Apa yang bisa didagangkan? Jelasnya kalau kita bermain di masyarakat, yang kita dagangkan ini ada yang dekat-dekat dengan masyarakat. Iya. Dan yang juga dikuasai oleh masyarakat. Yang jelasnya yang dekat-dekat dan dikuasai oleh masyarakat itu adalah pembuatan kue. Kalau kue di sini sebenarnya bahan-bahan ada. Kalau misalnya buat pleng-pleng atau rebus ubi muda, kemudian keterampilan merebus, saya kira ibu-ibu sudah pasti bagi bapak-bapak. Misalnya getuk ubi itu sudah pasti. Nah inilah adalah produk-produk yang dekat dengan masyarakat. Dengan tema yang kita usung tradisional, kita ingin bahwa produk-produk yang kue-kue yang memang ada di sekitar kampung ini itu menjadi nilai ekonomi. Itu nilai kue tradisional. Nah sekarang kita walaupun banyak kue-kue yang modern, tapi saya percaya bahwa kue tradisional ini akan dicari orang. Kue tradisional ini selain ada di kampung ini, bahannya ada di sini, SDM kalau sekarang itu ada di sini, ya kan, keahlian juga ada di sini, kemudian mudah dibuat. Nanti mudah dibuat itu karena memang keterampilan itu ada di kampung. Itu latar belakangnya kenapa kita pilih kue tradisional di sini. Peran media sosial, saya kira dari awal kita menggunakan media sosial, cuma agak berbeda. Berbeda begini. Media sosial ini sekarang ada untuk memberitakan dan ada media untuk menjual. Oh iya. Nah kita tidak sejak awal kita tidak menggunakan media sosial untuk menjual produk. Jadi orang sini tidak ada atau tidak boleh, bahkan tidak boleh pedagang sini menjual produk ini secara online di hari Minggu. Kalau hari Senin, Selasa terserah. Jadi kalau memberitakan boleh. Kami jualan brontol, kami jualan pecel, kami jualan nasi lemak, kami jual nasi ini, kami jual minuman ini, boleh, ya kan? Diberitakan, datanglah kemari. Tapi tidak ada orang pedagang ini mengatakan silakan pesan, ini delivery kita bisa antar, ini nggak ada. Karena kita anggap bahwa kekuatan pedagang ini adalah masyarakatnya bertemu, bukan menjual dari sudut online. Kita anti soal media sosial, enggak anti kita, karena kue tradisional ini enaknya harus jumpa dia. Iya, langsung ya. Nah kalau jumpa begini, ribuan orang kemarin kan bisa dimanfaatkan, jual samping itu, ada yang jual parkir dengan terjadi manfaat. Dan kalau kita dari dulu menggunakan media sosial, saya kira dengan sumber dayanya ibu-ibu bapak ini, saya kira agak repot untuk mendidik mereka. Media sosial berpengaruh juga kan Pak buat ningkatin wisatawan ke sini, karena kan berpengaruh, hanya memberitakan. Ya gitu ya, saya bilang media sosial kita pakai untuk memberitakan keberadaan pasar Kabu ini, keberadaan produk ini pada orang lain. Tapi tidak untuk menjual, artinya menjual dan konteks menjual produk. Secara online? Iya, secara online. Misalnya tadi getuk kita jual online, ya. Tapi kita menjual tempat ini, misalnya di sini ada, datanglah ini tempat wisata kuliner. Itu pasti kita gunakan. Dan memang alhamdulillah juga kita terbantu dengan pengunjung yang selalu menggunakan media sosial untuk memberitakan di mana ada keberadaan dia. Itu kan tren kan? Iya. Apalagi sekarang sebenarnya dengan keberadaan barang-barang lama menjadi baru itu juga menjadi momen kami. Vespa lama jadi baru, sepeda motor lama jadi baru, kue-kue yang lama pun sekarang menjadi baru, menjadi tren. Jadi tren. Itu memang mungkin momen zamannya yang saya dapatkan. Sekarang justru orang mencari barang-barang lama untuk menjadi suasana lama. Nanti suasana kampung orang cari, kita jenuh juga tingkat kota. Nah ini alhamdulillah bisa kita manfaatkan dengan kondisi seperti ini. Kalau di sini tantangannya kan kita kan bersifat kelompok, bersifat komunitas, nah, mempertahankan bersamaan, kesepakatan. Nah itu yang sebenarnya yang menjadi tantangan.
Jadi masalah nggak masalah saya kira, memang itu tantangan. Harus ada orang yang secara istiqomah, yang intensitasnya terus menerus untuk mendampingi ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, pedagang di sini. Ya, setiap hari kami kan setiap minggu itu ada 3 kali pertemuan. Ada pertemuan untuk koordinatornya, ada pertemuan untuk pedagang, ada pertemuan untuk terjadi. Ini intensitas yang dibangun supaya apa yang terjadi hari ini menjadi evaluasi bagi pedagang, bagi pekerja, bagi kami. Bisa kurang tempuh segala macam apa ini kurang ini. Ya, minggu besok harus kita perbaiki. Karena memang ini sifatnya outdoor ini memang itu dia nggak bisa juga. Kalau ini kurang dingin kita bikin aja AC 2 nggak bisa, kurang bersih apa lagi, tambah lagi pekerjaannya, misalnya tikar ini kurang cepat orang jadi outdoor begitu. Tapi yang jelasnya kita pesankan bahwa paling tidak soal bagaimana melayani atau bagaimana sikap pedagang terhadap bisa depan itu. Kemudian kalau bersihan ya karena nggak bersih. Kalau misalnya awal tuh kita amankan, outdoor itu di situ dia. Iya. Karena banyak kali tuh tahap pohon ini apa, takut juga ada pohon ini. Iya. Dengan dia indoor dia. Iya. Outdoor ini memang Banyak tantangannya. harus cerewet ya, harus cerewet ini batu nanti kalau ini batu kayaknya nanti orang sandung jatuh harus ada yang goyang, ada yang apa. Iya. Itu lebih ke fasilitasnya ya, Pak? Lebih fasilitasnya, tapi fasilitasnya kayak gitu juga kan. Iya. Bagaimana memangkas pohon kopi supaya tidak terus semak. Lihat juga atau ada pohon tawon di situ segala macam. Iya. Ada ini harus dipanjat kelapa gitu. Itu salah saya itu yang menjadi tantangan bagaimana memang kalau desain sudah ada ya. Bagaimana membuat alam yang kita punya ini memang tetap nikmat dikunjungi oleh wisatawan. Iya. Itu dia tidak ada paku, tidak ada cat segala macam, karena tidak ada spanduk di sini. Itu memang disengaja, tidak ada spanduk, tidak ada cat-cat di sini. Kemudian barangnya tidak ada seng, tidak ada besi, tidak ada kaca. Itu sebenarnya Masih menggunakan konsep tradisi tradisional. Dan itu cukup berpengaruh. Jadi lebih otentik gitu. Iya. Ciri khas ya, Pak. Bisa ciri khas otentik. Sebenarnya hanya mensepadankan alamnya aja gitu. Iya, benar. Hanya mensepadankan alam aja. Makanya saya nggak kasih sebenarnya. Kalau ada pelang-pelang segala macam itu yang itu aja. Kita jaga itu supaya orang kemari itu seperti dia kalau lihat sawah hijau, kan hijau. Iya. Kalau kita tanya di mana lah enaknya ketika mata nggak ngerti gitu kan. Pokoknya hijaunya enak aja. Gitu. Ada hijau nggak enak juga gitu kan. Jadi itu aja. Itu menjadi tantangan bagi masyarakat pedagang sebelah itu mempertahankan itu. Mempertahankan ke orisinilitas. Originalitas. Ya. Ada yang memang ada yang memang harus ditingkatkan. Misalnya nggak mungkin juga. Misalnya kayak toilet ini harus modern. Walaupun kita jual tradisional, toiletnya harus tradisional gitu. Jadi sebenarnya ini mengandalkan kreativitas dan inovasi. Itu yang sebenarnya jadi tantangan. Kalau ya masalah ya Pasti ada. Tapi yang lebih pada itu. Berarti pada mempertahankan. Iya, karena meningkatkan itu. Iya. Saya nggak mau kan. Sama kayak gitu fasilitas kan ada ya. Iya. Misalnya ini becek gitu kan. Memang kita sengaja. Kemarin kalau mau papin orang nggak mau kan. Papin apa Pak? Kalau papin bos kami jajan di sana. Nah ketika hujan, ya kan apa ya kan? Memang tantang kita mana nih Iya. Itu. kayak gini kan. Iya. Ya, kalau betul, kita siapkan aja satu gudang yang untuk anak bayi segala macam. Nah itu ya bubar lah. Ya tapi kan nggak cukup. Iya. Beberapa orang. Makanya kata orang buat apa Pak kayak berteduh kayak apa? Kalau buat kayak gitu 5 selesai lah. Kalau buat 5 sih enggak. Iya. Udah beda lagi ya Pak. Gitu kalau memang hujan ya bubar lah. Ini ada pancung, kutu bambu, kemplang. Ya kemplang ada pulut hitam, pulut putih. Unikannya mungkin ya dari cara masaknya mungkin kebanyakan orang kan nanti bikin video dari cara masaknya. Dari cara masaknya terus rasanya juga alhamdulillah masih dijaga sampai sekarang. Berinteraksinya ya. Cuma kita penjual harus ramah ya kan. Inilah mungkin karena banyak dari sponsor-sponsor juga dari ada teman-teman juga gitu ya kan dari TikTok, Facebook. Jadi mungkin rame pengunjung sini ya alhamdulillah ada. Ini kan
pedagangnya kan beda-beda, harus beda, nggak boleh sama kan. Jadi gimana kita harus cari ide lah dari makanan khas lain gitu ya kan. Ini putu bambu, pancung, kemplang itu dari daerah Jawa kan. Memang sehari-harinya kalau di rumah atau apa memang Iya, memang jualan kue. Oh, memang jualan kue, khusus kue gitu ya. Karena kulinernya lengkap. Selain itu? Selain itu ya rame juga, kan di hari weekend mengisi waktu weekend libur kan. Saya rasa begitu karena kan kesannya di sini setiap minggunya itu seragamnya ganti-ganti. Oh, ganti-ganti? Iya, untuk sama minggu terus ya? minggu ini kan dia menggunakan baju Melayu, adat Melayu kuning. Untuk minggu besok itu ada Jawa. Oh, berarti ganti-ganti setiap Iya, minggunya. ganti-ganti. Nggak yang terus-terusan itu gitu ya? Setahu saya kan merekomendasikan tempat ini karena menarik sih, makanan komplit gitu kan. Adanya tempat kuliner di sini di desa seperti ini kan hal yang menarik juga kan untuk ngasih tahu publik.